Audio Jungle. Audio Jungle. Halo Sobat Mitau, kembali lagi bersama saya Vira. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Teddy, yang mana beliau adalah salah satu trader di PT Mitau Areacom Futures. Baik Bapak Teddy, silakan perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Teddy. Di industri ini khususnya di dunia trading ya. Saya kurang lebih udah 15 tahun secara experience. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh seputar dunia trading. Sebisa mungkin saya bisa sharing kan ke Vira. Baik, Bapak Teddy cukup lama ya, 15 tahun di bidang ini ya. Ketahuan dong umurnya. Baik Bapak Teddy, Oke. bagaimana menurut Bapak trading yang disiplin? Disiplin ya, trading yang disiplin. Trading yang disiplin itu udah pasti harus disiplin sih ya, terutama faktor psikologis itu juga yang faktor utama untuk kedisiplinan itu sendiri. Dibandingkan dari harga produk-produk itu sendiri gitu. Jadi kedisiplinan itu yang pertama itu diatur oleh psikologis dulu. Nah, baru kita mau main di produk apa? Contohnya forex atau emas seperti itu. Kita baru bisa melihat arah harga pasar ini akan kemana selanjutnya. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Pak. Oke, baik. Bagaimana kita bisa tahu bahwa peluang besar bisa terjadi? Peluang besar bisa terjadi. Bagaimana kita tahu ya? Ya. Kalau bicara bagaimana kita tahu, kita memang ada dua analisa. Analisa teknikal dan analisa fundamental. Nah, mungkin kalau secara saya pribadi, analisa teknikal sih buat saya hal yang paling tepat buat saya secara pribadi. Ya, kalau fundamental itu hanya faktor pendukung aja untuk saya trading. Walaupun ketika saya punya, ya yang tadi saya katakan ya, saya punya pengalaman 15 tahun ketika saya bicara analisa teknikal, udah pasti kurang lebih 70% saya udah pasti kuasai. Nah, tapi analisa teknikal itu akan pecah atau akan bubar ketika fundamental itu terjadi. Jadi kalau kita bicara peluang besar itu ya tergantung dari analisa kita teknikal, dari experience atau analisa fundamental. Analisa fundamental itu lebih kepada berita-berita di luar negeri sih ya, khususnya Amerika. Seperti itu. Baik Pak, nih menurut Pak Teddy, time frame mana yang tepat untuk trading? Oke, baik. Kalau kita bicara time frame itu kan berarti memang ada dua kalau kita mau trading, mau short term atau long term. Ini kalau kita bicara time frame kan, kalau mau short term itu kita biasanya untuk analisa 1 sampai 2 jam atau 4 jam atau 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan bahkan 1 tahun. Nah, seperti itu. Jadi tergantung analogi kita mau ambil time frame yang seperti apa ya untuk kita bertransaksi gitu. Kapan waktu yang tepat kan? Mungkin pertanyaan lebih tepat seperti itu kali ya. Iya. Nah, kalau saya tergantung sih, saya kembali kepada historical harga. Saya ambil contoh ya, Pada saat itu harga tertinggi emas di dunia itu tahun 2011. Mungkin waktu itu belum masuk ke pasar Indonesia ya untuk di tradingnya sendiri ya. Karena waktu itu saya pun masih main di Hang Seng sama Forex. Nah, itu harga tertinggi itu pada saat itu di $1.920 per troy ounce pada saat itu. Nah, kalau kita bicara history repeat itself atau sejarah yang akan terulang kembali, mungkin beberapa tahun lalu ya, 1 atau 2 tahun lalu sih udah sempat pecah sih itu. Jadi kalau kita mau hold position, berarti kan ya itu profit yang sangat besar sih kalau buat saya. Tapi ada juga trader-trader yang maunya itu scalping atau kalau bahasa trading tuh kita istilahnya copi-copi lah. Nah, itu kita bisa pakai time frame yang waktunya seminimal mungkin. Seperti itu. Baik Pak Teddy, menurut Pak Teddy sendiri, tingkat kesuksesan dalam bertrading bisa dengan possibility yang dihitung dengan seksama atau tidak? Baik. Kalau kita bicara possibility ya, possibility itu kan berarti memungkinkan atau kemungkinannya dengan seksama atau tidak. Maksudnya diperhitungkan dengan seksama atau tidak. Seperti itu. Ya harus. Ya kembali lagi ke mungkin yang tadi pertanyaan Vira yang pertama ya. Ke disiplin itu sendiri. Ketika kita udah disiplin, baru kita bisa tahu possibility-nya tuh sebesar apa. Seperti itu sih. Nah Pak Teddy, cara Pak Teddy sendiri untuk mengelola profit dalam trading itu bagaimana? Baik. Ya itu sebetulnya berkesinambungan sama yang tadi
possibility atau tingkat kedisiplinan itu sendiri pada saat kita mengelola keuntungan dalam trading. Ya. Psikologisnya gini, ini banyak yang saya ketahui mengenai teman-teman yang bertrading seperti itu. Banyak yang kita ketahui gini. Dalam dunia trading itu kita punya cut loss, ya, atau auto take profit. Nah, yang saya sering alami itu adalah kenapa take profit baru $100-200 itu kita sebagai trader atau para nasabah yang pernah saya temui itu kok udah diambil, udah di take gitu. Tapi giliran floating sampai $1.000-2.000 bahkan sampai $10.000 tuh di hold. Nah, itu sebetulnya kembali lagi ke tingkat kedisiplinannya itu sendiri. Kalau memang mindsetnya pengen pengen kembali ke time frame yang tadi ya, kalau pengen keuntungan 1-2 poin atau $100-200 itu boleh, karena kan sedikit-sedikit pun akan tetap jadi bukit kan, seperti itu kan. Nah, jadi untuk mengelola profit itu sendiri tergantung dari pertama dari psikologis kita, terus dari possibility itu, dan dari tingkat kedisiplinan yang tadi kita bicarakan. Oke. Pak, momen seperti apa sih yang punya peluang besar dalam trading? Momen yang besar seperti apa? Ya mungkin yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya ada dua analisa teknikal dan fundamental ya. Kalau kita bicara fundamental, ada yang namanya momen besar itu satu bulan satu kali di minggu pertama di awal bulan itu ada yang namanya non-farm payroll. Non-farm payroll itu adalah tingkat jobless yang di Amerika itu sendiri sih. Nah itu kalau misalnya forecast dan actualnya itu kurang lebih dari yang bulan sebelumnya ya, itu kurang lebih di atas 20k, itu peluang besar sih ya. Atau tingkat suku bunga di pasar Amerika itu juga mempengaruhi, itu juga salah satu momen besar sih dalam transaksi. Oke, Pak Teddy, pertanyaan terakhir nih. Baik. Seorang trader yang sukses itu menurut Bapak seperti apa? Seorang trader yang sukses, seorang trader yang yaitu tadi mampu menguasai secara psikologis dari tingkat kedisiplinan, terus kapan tahu kapan kita harus entry dalam satu posisi ya, dalam kita melihat pasar atau melihat harga seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu yaitu kita kuasai analisa teknikal dan fundamental. Tapi lebih umumnya sih buat saya trader sukses itu adalah seorang trader yang disiplin ya, yang mampu memanfaatkan peluang pada saat itu di mana transaksi dua arah kita ini kita bisa memahami gitu kapan harga turun dan kapan harga naik, seperti itu. Yang paling penting sih buat saya jangan greedy sih ya, karena itu kan manusiawi sih ya. Greedy itu kan apa ya, serakah ya. Iya. Nah, kedisiplinan sih yang paling penting ya kalau mau sukses sih, seperti itu ya. Oke, baik sahabat Putau, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan nama Richard Dennis. Untuk para trader Indonesia maupun internasional, kepiawaiannya mencetak termuda menjadi seorang tokoh trader yang sukses dengan ajaran psikologis kepada murid-muridnya Pak Yang, sangat pada pembentukan karakter psikologis trading. Sekian dari kami, salam profit.